Tapi yang jelas pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada pemberhentian kerja. Di data yang ada sampai dengan hari ini, kami memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12.000. Tetapi ini belum final ya, nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua yang hadir, Bu Rani, Pak Wibi, Pak Wahyu, Pak Sekda, dan tentunya Direktur Utama Transjakarta yang kami hormati. Hari ini tanggal 27 Maret tepat Transjakarta berulang tahun atau secara resmi beroperasi atas nama Transjakarta. Sebelumnya ada nama yang lain, tetapi atas nama PT Transjakarta 12 tahun pada tanggal 27 Maret ini, dan sekarang sudah melayani cakupan Jakarta 92,5%. Dan setiap hari Transjakarta sudah mengangkut penumpang kurang lebih 1,4 juta per hari. Sehingga dengan demikian Transjakarta sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi transportasi di Jakarta. Dan terakhir dari data time out, Transjakarta nomor 17 infrastruktur terbaik dunia di Asia nomor 2 setelah Singapura. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Transjakarta telah melakukan perhitungan per 1 triliun investasi untuk Transjakarta ini memberikan dampak sekitar 3,2 triliun ekonomi yang ada di Jakarta. Karena kami mencatat ekonomi yang dihasilkan sampai dengan saat kemarin adalah 73,8 triliun seperti yang tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Dirut. Maka dengan demikian momentum inilah yang harus dijaga. Semakin besar tentunya harapan publiknya juga semakin tinggi. Beberapa peristiwa di lapangan, tabrakan, sopir ngantuk, kemudian ada orang memanfaatkan jalur Transjakarta sehingga terjadi senggolan. Yang seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi Transjakarta untuk ditertibkan. Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya kepada Transjakarta untuk melakukan penertiban yang seperti itu, termasuk memberikan teguran, sanksi bagi operator atau bagi supir yang lalai. Dan beberapa kali saya sudah meminta secara langsung kepada Bapak Dirut untuk mengambil tindakan tegas yang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi atas nama pemerintah DKI Jakarta bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang selama ini memberikan support dukungan sepenuhnya bagi Transjakarta, kami menyampaikan terima kasih. Pak Khairuddin, DKI Jakarta akan memberikan support sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk penanganan perumahan yang ada di sepanjang rel kereta api. Memang itu menjadi problem dari waktu ke waktu, yang sebenarnya bagi pemerintah Jakarta itu juga sudah mulai ditangani, termasuk masyarakat yang mohon maaf tinggal di TPU. Sebenarnya yang paling besar itu sekarang ini yang tinggal di TPU. Maka yang di TPU kita pindahkan ke rumah susun yang ada. TPU-nya kita manfaatkan untuk tempat hunian yang baru, penempatan yang baru. Dan sekarang ini relatif dengan cara itu, pertama di TPU lebih rapi, yang kedua mereka mau untuk kita pindahkan ke rumah-rumah susun yang ada. 6 bulan kami gratiskan, tapi setelah itu mereka kita minta untuk berbayar atau menyewa sepenuhnya. Sehingga kembali pada pertanyaan Ruby di awal tadi, pemerintah DKI Jakarta akan bekerja sama sepenuhnya dengan pemerintah pusat untuk penanganan itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu. Yang satu lagi apa tadi? Hal yang berkaitan dengan P3K, karena ini kan masih debatable, belum
keputusan sepenuhnya dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah DKI Jakarta kemarin P3K-nya kan memang ada yang paruh waktu maupun yang sepenuhnya, itu kan juga baru dilantik. Maka dengan demikian kami akan mempelajari itu. Tapi yang jelas pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada pemberhentian kerja. Memang ada persoalan sampah di Jakarta. Saya sampaikan apa adanya. Karena zona 4 yang di Bantar Gebang pada waktu longsor itu baru tertangani sepenuhnya kurang lebih 10 hari. Tapi sekarang sudah siap untuk zona 4, sehingga dengan demikian kalau dilihat sekarang hari-hari ini praktis sampah-sampah yang ditimbun sementara udah mulai kita angkut kembali. Dan kemarin kejadian Pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih, bukan malah sedih, enggak, saya berterima kasih, karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu, karena itu akan pertama tidak efisien, yang kedua manajemennya juga semakin susah, yang ketiga cost-nya pasti juga semakin tinggi, maka penampungan sementara tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Sehingga dengan demikian nanti dari tempat-tempat pengumpulan kita akan atur untuk kembali apakah dia akan dibawa ke Bantar Gebang atau ke Rorotan. Jadi data yang ada sampai dengan hari ini, kami memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12.000. Tetapi ini belum final ya, nanti kita lihat data yang ada, karena kenapa ini bisa disimpulkan seperti itu dari trace orang booking kendaraan ataupun juga yang ikut dengan keluarganya dan sebagainya. Dan kami selalu meminta siapapun yang akan datang ke Jakarta sekali lagi untuk mempersiapkan diri. Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi Jakarta tentunya meminta siapapun yang ingin mengadu nasib bekerja di Jakarta, mereka harus mempersiapkan diri. Untuk tadi Trans Academy, Pak Dirut kami persilakan. Telah menyepakati memberikan PSO 4,8 triliun yang setiap 1 triliunnya berdampak ekonomi 3,2 triliun. Ini hampir 6%, 5,99% dari anggaran APBD kita berikan kepada Transjakarta. Hal ini bentuk imbal balik layanan Pemda kepada masyarakat Jakarta yang telah memberikan pajaknya dari 13 triliun pajak hampir 50 triliun lebih buat pemerintah, dan kita balikin dalam bentuk layanan transportasi, karena unsur pengeluaran terbesar rumah tangga adalah transportasi. Insya Allah ini manfaat buat warga Jakarta. Terima kasih. Baik. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.